Hai 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 adik-adik Light Kid. Sebelum ibadah, yuk kita ikuti tata cara ibadah online. Pertama, adik-adik harus sudah mandi ya. Dan jangan lupa sudah makan juga. Yang kedua, adik-adik pastikan memakai baju yang rapi dan sopan ya, walaupun ibadahnya dari rumah. Selanjutnya, yang ketiga, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan yang terakhir, adik-adik, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah dari awal sampai akhir. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Nah adik-adik, hari ini Kak Cici dan Kak Jonathan akan memuliakan nama Tuhan. Sebelum memuliakan nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga ya Tuhan, sebentar lagi ke Tuhan, kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau berkati kami Tuhan dalam ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Mari adik-adik kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus.
Bapa yang baik Tuhan, kami telah memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kau berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu Yesus Pokok. Ikutin gerakan kita ya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Adik-adik masih semangat kan? Mari kita angkat satu lagu pujian yaitu Kasih Yesus. Jangan lupa pakai gerakan ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kalian semua. Oh iya, hari ini Kak Awis akan bagikan beberapa pengumuman buat kalian semua. Yuk, kita simak bareng-bareng ya. Yang pertama, ibadah Light Kids diadakan secara online atau streaming di YouTube GBI Betlehem Taman Kencana. Kalian bisa lihat di sini ya. Oke, yang kedua, kalau misalnya kalian rindu untuk memberikan persembahan terbaik kalian, bisa menyalurkannya ke rekening di bawah ini atas nama Natalia, rekening Light Kids GBI Betlehem Taman Kencana. Yang ketiga, jangan lupa follow Instagram Light Kids. Ada di sini linknya ya. Yuk, semua bisa follow karena apa? Setiap harinya ada renungan setiap pagi, malam, siang, ataupun sore buat menemani kalian setiap hari. Yuk, bagi adik-adik yang rindu untuk melayani di ibadah Light Kids di bidang bernyanyi ataupun yang lain, bisa menghubungi ke WhatsApp Kak Ipung atau bisa nge-DM di Instagram Light Kids ya. Nanti kakaknya akan membantu kalian untuk melayani. Yuk, semuanya yang ada hati untuk melayani bersama, yuk hubungi kakak-kakaknya ya. Dan Light Kids sekarang membuka ruang konseling buat adik-adik semua. Apa sih Kak ruang konseling itu? Yaitu tentang gimana sih kalian berbagi cerita dengan guru-guru sekolah minggu tentang sekolah, pribadi kalian, ataupun pertemanan kalian dan juga keluarga. Gimana caranya Kak? Kalian bisa WhatsApp personal ke guru sekolah minggu kalian, ataupun kalau kalian nggak punya nomornya bisa nge-DM di Instagram Light Kids. Yuk semua kita bareng-bareng sharing bersama Light Kids ya. Cukup sekian pengumuman Kois hari ini. Jangan lupa saksikan minggu depan ibadah Light Kids di YouTube channel ini ya. Jam 10 pagi. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, kita udah mau meninggikan nama Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kaulah harapan.
dalamku sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita sama-sama siapkan hati kita. Kita sebelumnya berdoa bersama-sama ya adik-adik. Di pertama tuh kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan bila tadi kami bisa menyembah, memuji nama-Mu lewat puji-pujian. Dan bila saat ini kami akan berdiam mendengarkan cerita firman Tuhan, biarlah Tuhan yang urapi, Tuhan yang berkati setiap pemberitaan firman Tuhan. Biarlah itu semua menjadi berkat bagi diriku sendiri maupun juga diri adik-adik di rumah atau dimanapun mereka berada. Dan biarlah kami semua juga bisa sama-sama belajar walaupun masih kecil, masih muda, kami mau belajar untuk melakukan firman Tuhan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami dan kami siap menerima firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga kita tetap sehat ya adik-adik dalam perlindungan Tuhan. Meskipun mungkin kita dengar banyaknya virus-virus corona versi varian baru lah atau apa, tapi biarlah kita semua tetap sehat ya adik-adik. Dan adik-adik yang udah bisa vaksin, jangan lupa tuh ikut vaksinnya ya adik-adik, jadi kita bisa terus sehat dalam perlindungan Tuhan juga. Amin. Nah adik-adik, Kakak mau ada cerita nih sebelum kita baca Alkitab ya. Nah ceritanya itu tentang seorang anak laki-laki, umurnya kira-kira 6-7 tahun deh, kelas 1 atau 2 SD gitu ya adik-adik ya. Nah namanya Beto. Nah si Beto ini kayak adik-adik nih, adik-adik kan sekarang sekolah hari apa aja? Senin sampai Jumat ya, mungkin bahkan ada tuh yang Sabtu masih suka masuk atau gimana gitu ya adik-adik ya. Nah Beto ini juga sama, bangun pagi setiap hari walaupun mungkin sekolahnya online adik-adik, tapi mungkin sekarang udah ada yang offline ya. Kakak denger kalau bulan ini udah mulai banyak tuh adik-adik yang sekolah offline, jadinya bangunnya harus lebih pagi lagi kan. Kalau dulu kan online mungkin bangunnya bisa agak deket-deket jam masuk deh, karena kan bisa langsung di laptop gitu. Nah kalau udah offline kan harus spare waktu ya adik-adik untuk berangkat sekolah, jadi bangunnya mungkin bisa jam 6, jam berapa gitu ya adik-adik ya. Nah dia ini selalu bangun pagi nih adik-adik untuk pergi ke sekolah. Nah tiba saatnya hari Minggu dia masih tidur, udah jam 7, udah jam 8, terus tiba-tiba mamanya ketok-ketok pintunya, tuk, Beto ayo bangun, kan mau gereja. Dia teriakin tuh si Beto. Walaupun mungkin sekolah minggu sekarang masih online gitu, cuma mungkin kebiasaan di rumah si Beto ini mereka itu harus beribadah bersama-sama adik-adik. Jadi walaupun online tetap beribadah bersama-sama, jadi ada tuh waktunya sama kayak mereka ibadah offline adik-adik, jadinya harus tetap pagi. Nah si Beto kan tetap tidur, mamanya makin marah-marah, Beto ayo bangun, ayo kita sekolah minggu ya, ayo kita gereja gitu kan. Tapi dia tetap tidur, tapi kok mamanya marah-marah terus teriak-teriak. Akhirnya si Betonya tuh bangun adik-adik, dan dia bilang ke mamanya, nggak mau mah, aku nggak mau gereja, aku masih
sekolah gitu kan, terus tidur aja. Mamanya tuh marah-marah kan, tahu lah ya mama ya, jadi ketok, Beto bangun, terus mamanya masuk kamar tuh digoyang-goyang si Beto. Akhirnya si Beto ini marah adik-adik, marah dia, terus dia lempar bantal ke mamanya. Ih mama kan aku masih ngantuk, dia akhirnya ngambek terus dia pergi keluar rumah. Lalu pas dia lagi jalan ke rumah, dia punya teman adik-adik, temannya tuh di depan rumahnya doang, tetanggaan. Dilihatlah namanya temannya Andi. Nah lihat Andi, wah si Andi ini lagi ngapain adik-adik? Apakah dia lagi tidur juga? Enggak ya, karena kan dia depan rumah, masa depan rumah tidur. Nah dia tuh lagi ngapain? Lagi ngelapin kaca. Terus si Beto liatin, abis dia ngelap kaca, dia nyapu-nyapu, dia buang-buang sampah depan rumahnya adik-adik. Nah si Andi ini ternyata lagi bantuin mama papanya lagi bersih-bersih. Setiap minggu memang mereka biasanya bersih-bersih. Nah lalu si Beto sapa si Andi, halo Andi, yuk main yuk, ngajak main, karena sebetulnya lagi males kan di rumahnya. Jadi dia ke rumah si Andi lah mau main gitu. Terus ditanya, karena dilihat Andi lagi sibuk, si Beto nanya dong, Andi ngapain sih kok hari Minggu bukannya main malah atau tidur, malah udah nyapu-nyapu, ngelap-ngelap gitu. Terus si Andi bilang, ya aku kan lagi bantuin orang tuaku gitu, karena kan hari biasa aku sibuk sekolah, jadi cuma hari Minggu nih waktunya untuk bantuin orang tua, dia bilang gitu. Lalu dia lihat kan si Beto kok tumben pagi-pagi udah ke rumahnya kan, karena dia tahu si Beto ini orangnya susah bangun pagi. Lalu si Andi nanya deh sama Beto, kamu kenapa kok tiba-tiba datang ke rumahku pagi-pagi? Lalu dia cerita deh kalau dia marah-marah sama mamanya karena harus bangun pagi dan harus gereja sampai dia ngelempar bantal ke mamanya gitu kan. Lalu si Andinya pun akhirnya kasih saran gitu, kayak ngomongin gitulah, nggak boleh gitu Beto, kita kan sebagai anak harus taat, harus dengar sama perkataan orang tua kita. Nah adik-adik kira-kira udah tahu ya kakak hari ini mau membawain pertemuan firman tentang apa? Yuk semuanya sebelum kita mendengar firman lebih lanjut, kita ambil Alkitab kita membuka Alkitab kita. Oke adik-adik, udah pada diambil ya Alkitabnya. Yuk sama-sama kita buka di Kolose 3 ayat 20. Kolose 3 ayat 20. Kolose itu perjanjian baru ya adik-adik. Nah, kakak Nadia bacakan ya isinya. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, itu firman Tuhan adik-adik. Kakak bacain sekali lagi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah adik-adik, setelah dengar cerita tadi, terus tadi kita baca firman Tuhan walaupun satu ayat, tapi kira-kira kita udah tahu ya kita mau cerita tentang apa. Nah kakak hari ini mau cerita soal taat. Ada yang masih ingat tepuk taat? Walaupun udah lama ya nggak tepuk-tepuk, kita tepuk ya. Tepuk taat. T A A T. Taat, yes. Nah, saat ini kita mau belajar taat sama orang tua. Kenapa sih taat sama orang tua itu penting? Nah, bisa dibilang adik-adik, orang tua itu adalah wali kita di dunia ini. Karena dari waktu kita baru datang ke dunia ini, yaitu waktu kita baru lahir, orang pertama yang akan menjaga kita, merawat kita, mengajar kita adalah orang tua kita. Jadi orang tua kita itu adalah walinya, bahkan ada yang bilang walinya Allah atau walinya Tuhan di dunia ini adik-adik. Karena kan Tuhan itu tidak terlihat ya adik-adik. Nah, orang tua adalah yang Tuhan kehendaki untuk membimbing kita, merawat kita, mengajari kita dalam segala hal. Oleh sebab itu kita juga tetap harus taat dan hormat adik-adik kepada orang tua kita. Sama kayak adik-adik, siapa yang di kelasnya, di sekolahnya punya wali kelas. Nah, wali kelas itu kan berarti satu guru yang memang selalu membimbing adik-adik ya selama di sekolah. Walaupun mungkin adik-adik punya banyak guru, tapi ada satu guru yang jadi wali kelas. Nah, biasanya wali kelas itu kan yang
bener-bener fokus tuh ngurusin adik-adik dan teman-teman dalam satu kelas. Nah, begitu pula dengan orang tua itu yang bener-bener akan fokus mengurusi kita, membimbing kita adik-adik. Nah, oleh sebab itu haruslah kita sebagai anak sesuai dengan perintah Tuhan harus taat dan hormat adik-adik. Nah, taat itu apa sih, Kak? Nah, Kakak coba cari, taat itu adalah tunduk melakukan apa yang diperintahkan. Dan hormat artinya adalah menunjukkan sikap yang sopan dan santun kepada orang lain. Jadi, taat maupun hormat itu harus terus kita lakukan ya adik-adik kepada orang tua kita. Karena itu adalah tadi perintah Tuhan. Nah, kira-kira gimana sih orang-orang yang taat kepada orang tua? Nah, adik-adik, pasti yang paling gampang adalah kita selalu mendengarkan apa yang menjadi perintah dari orang tua, selalu mengikuti apa yang menjadi arahan dari orang tua kita. Karena yakinlah bahwa itu semua demi masa depan kita adik-adik. Nah, di Alkitab mencatat adik-adik bahwa anak-anak itu harus taat dan menghormati orang tua. Kenapa? Yang pertama, tadi yang udah Kakak sebutin, karena orang tua itu adalah wali Allah di dunia ini. Karena orang tua kita bisa hadir di dunia ini. Dan yang kedua, orang tua kita lah yang sudah bersusah payah adik-adik. Orang tua kita kan kita lihat bekerja setiap hari. Itu semua adalah supaya apa? Supaya adik-adik bisa sekolah, supaya adik-adik bisa makan, supaya adik-adik bisa bermain juga. Itu semua karena apa? Jadi berkat orang tua kita. Lalu tadi yang paling penting adalah perintah Allah. Nah, siapa yang tahu kalau Allah itu ada 10 perintah Taurat? Nah, biar yang kalau lupa, kita coba buka yuk di Keluaran 20 ayat 12. Nih, Kakak coba buka ya. Keluaran di Perjanjian Baru. Keluaran 20. Sebentar ya adik-adik. Keluaran 20 itu sudah kejadian tadi. Keluaran 20 ayat 12. Kakak bacakan ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bahkan di sini adik-adik tekankan hormatilah ayah dan ibumu supaya apa? Supaya lanjut umurmu, atau artinya tuh supaya umur kita panjang adik-adik. Nah, itu dikehendaki Tuhan supaya kita terus hidup tadi dengan umur yang panjang dan juga dengan bahagia adik-adik. Nah, jadi inilah mengapa kita harus terus menghormati orang tua. Nah, adik-adik, alasan keempat kenapa sih kita harus menghormati orang tua adalah karena itu adalah salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan. Gimana sih kita bisa bilang, Kak, aku mengasihi Tuhan kok, tapi kalau di rumah kamu malah melawan sama orang tua? Atau tadi seperti kita kakak, siapa namanya? Si Bento malah disuruh sekolah minggu. Kan itu adalah hal yang baik ya adik-adik, tapi dia malah marah-marah, dia lempar bantalnya ke mamanya. Kan itu tidak sopan ya adik-adik ya. Jadi dia nggak taat, terus juga nggak hormat adik-adik kepada orang tua. Nah, gimana kita bisa bilang, Kak, aku mengasihi Tuhan kok, aku mengasihi Tuhan Yesus, tapi mengasihi orang tua saja, menghormati, mentaati orang tua saja kita tidak bisa. Jadi bagaimana kita bisa mengasihi, menaati, dan menghormati yang tidak kelihatan? Kalau yang kelihatan aja, yaitu orang tua kita nggak bisa adik-adik. Jadi yuk adik-adik, seperti yang tadi kakak ceritakan, yuk kita belajar seperti Andi. Andi adalah sosok yang sebagai contoh anak-anak yang mengasihi dan menghormati orang tuanya. Jadi meskipun dia mungkin harusnya bisa milih untuk main, untuk tiduran di hari Minggu, tapi dia mau bangun pagi, dia mau membantu orang tuanya. Nah, kita harus belajar adik-adik menjadi anak-anak seperti itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Yang pertama, kita harus menaati dan menghormati orang tua kita adik-adik selagi kita masih ada di sini. Nah, kalau mungkin adik-adik, Kak, aku mungkin gak tinggal sama orang tua, aku tinggal sama om tante, kakek nenek. Itu semua orang tua kita adik-adik, karena mereka adalah yang merawat kita, yang mengasihi kita adik-adik. Lalu yang kedua,
Yuk kita belajar, jangan melawan, jangan juga kayak Ani tadi malah lempar bantal, tuh nggak sopan ya adik-adik ke orang tua. Tapi biarlah kita terus sopan santun. Jadi kalaupun kita melihat orang tua kita mungkin ada salah, yuk coba kita berbicaranya pelan-pelan, nggak boleh marah ya adik-adik, nggak boleh juga lempar apapun itu. Jadi kita harus tetap sopan. Lalu yang terakhir, biarlah kita mengasihi orang tua kita, baik saat ini maupun nanti saat adik-adik sudah gede. Biarlah kita terus mengasihi orang tua kita, dan terus juga nanti kalau kita udah gede, mungkin gantian ya adik-adik kita yang merawat orang tua kita. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan tidak kakak panjangkan. Jadi biarlah di sini intinya satu, kita mau belajar apapun karakter dari orang tua kita mau belajar untuk tetap apa adik-adik? Taat dan hormat. Ya adik-adik ya. Nah sekarang kita tutup Alkitabnya, kita mau menutup cerita firman Tuhan di dalam doa. Yuk adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami hari ini belajar bahwa kami mau terus menaati dan juga menghormati orang tua kami. Ya Tuhan, mungkin kami sadar kami sebagai anak-anak-Mu mungkin sering lalai, kami sering berdosa lewat perkataan kami, perbuatan kami, khususnya terhadap orang tua kami. Mungkin kami masih sering melawan, mungkin kami sering kali nggak taat sama orang tua kami, nggak mau dibilangin, nggak mau membantu orang tua. Tapi Tuhan, hari ini kami mau bertobat, kami sadar kami mau terus melakukan yang terbaik untuk orang tua kami, karena kami tahu orang tua kami yang terus merawat kami, menyayangi kami, dan biarlah kami bisa membalas kasih sayang orang tua kami dalam bentuk ketaatan dan kehormatan kami kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah sebentar juga kami mau menutup ibadah ini, bersyukur untuk setiap firman, setiap puji-pujian, penyembahan yang bisa kami naikkan kepadamu Tuhan. Dan biarlah kami mau tetap setia untuk beribadah kepadamu setiap minggu. Kami mau terus rajin sekolah minggu, dan juga kami mau terus melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang berkati kehidupan kami selanjutnya, Engkau yang berkati sekolah kami, pertemanan kami, orang tua kami, keluarga kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan, terus ibadah setiap minggu di channel YouTube GBI Berterang Nama Rencana. Happy Sunday, Tuhan berkati.